Apa yang akan kamu lakukan jika hidupmu begitu miskin sampai harus bertahan dengan bantuan makanan dari pemerintah? Tidak punya uang, tidak punya koneksi, tidak punya masa depan yang jelas. Kebanyakan orang mungkin akan menyerah. Kebanyakan orang mungkin akan menyalahkan keadaan. Tapi tidak dengan pria ini. Ia pernah hidup dalam kemiskinan yang sangat berat. Ia pernah ditolak oleh Facebook. Namun beberapa tahun kemudian, Facebook justru membayar miliaran dolar untuk membeli perusahaan yang ia bangun. Ini bukan cerita tentang keberuntungan. Ini adalah kisah Jan Koum, pendiri WhatsApp yang membuktikan bahwa masa lalu yang sulit tidak selalu menentukan masa depan seseorang. Sebelumnya aku ucapkan selamat datang untuk kalian yang baru melihat channel ini, dan semoga kalian selalu sehat dan selalu mempunyai hidup yang sejahtera dalam segala aspek di kehidupan kalian semua. Dan untuk kalian yang sudah tahu channel ini, aku ucapkan terima kasih banyak kepada kalian karena kalianlah yang bikin aku selalu semangat terus membuat video short dan video long di YouTube ini. Semoga kebaikan kalian semua mendapatkan balasan yang sangat lebih dan selalu makmur dalam aspek kehidupan kalian semua. Sekarang kita lanjut ke pembahasan inti video ini. Hari ini, hampir semua orang menggunakan WhatsApp untuk mengirim pesan, menelpon, video call, berjualan, bahkan menjalankan bisnis. Tapi sangat sedikit yang tahu bahwa orang yang menciptakan WhatsApp pernah hidup dalam kemiskinan yang sangat berat. Ia bukan anak orang kaya, bukan lulusan universitas elit, dan tidak memiliki modal besar. Bahkan, di masa mudanya, ia pernah hidup dari bantuan pemerintah. Dan ibunya harus berjuang keras hanya untuk bertahan hidup. Namanya Jan Koum. Dan yang membuat kisahnya luar biasa adalah karena perjalanan hidupnya membuktikan bahwa masa lalu yang sulit tidak selalu menentukan masa depan seseorang. 1. Lahir dalam kehidupan sederhana. Jan Koum lahir tahun 1976 di sebuah kota kecil bernama Kiev, yang saat itu masih bagian dari Uni Soviet. Kehidupannya jauh dari kata mewah. Keluarganya hidup sederhana, dan masa kecilnya penuh keterbatasan. Di masa itu, kebebasan masyarakat sangat dibatasi, akses teknologi hampir tidak ada, dan kehidupan ekonomi banyak keluarga cukup sulit. Jan tumbuh dalam lingkungan yang keras. Ia belajar sejak kecil bahwa hidup tidak selalu memberikan kemudahan. 2. Pindah ke Amerika dengan hampir tanpa apa-apa. Saat berusia sekitar 16 tahun, Jan Koum dan ibunya memutuskan pindah ke Amerika Serikat. Mereka berharap bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi kenyataannya, awal kehidupan mereka di Amerika sangat berat. Mereka tinggal di apartemen kecil, tidak punya banyak uang, tidak punya koneksi, tidak punya pekerjaan besar. Bahkan, mereka hidup dengan bantuan sosial dari pemerintah. Jan Koum pernah menerima kupon makanan untuk bertahan hidup. Bayangkan, orang yang kelak menciptakan WhatsApp pernah hidup dari bantuan makanan. 3. Jatuh cinta pada komputer. Di tengah kehidupan yang sulit pun, Jan menemukan sesuatu yang mengubah hidupnya. Komputer. Ia mulai tertarik pada dunia teknologi. Ia menghabiskan banyak waktu membaca buku komputer, belajar jaringan, belajar pemrograman, belajar sistem komputer, dan sebagian besar ia pelajari sendiri karena keluarganya tidak punya uang untuk pendidikan mahal. Jan sadar, ilmu bisa menjadi jalan keluar dari kemiskinan. 4. Kehilangan orang yang paling ia cintai. Saat Jan masih muda, ibunya terkena penyakit serius. Beberapa tahun kemudian, ibunya meninggal dunia. Ini menjadi pukulan besar dalam hidupnya, karena selama ini, ibunya lah yang berjuang bersamanya sejak pindah ke Amerika. Jan harus menghadapi hidup sendirian. Banyak orang mungkin akan menyerah,
Tapi Jan memilih terus maju. 5. Masuk ke dunia teknologi. Karena kemampuan teknologinya terus berkembang, Jan mulai dikenal di komunitas programmer. Ia bergabung dengan berbagai kelompok teknologi, belajar dari banyak orang, meningkatkan kemampuan setiap hari, sampai akhirnya kesempatan besar datang. 6. Diterima bekerja di Yahoo. Tahun 1997, Jan Koum diterima bekerja di Yahoo. Saat itu Yahoo adalah salah satu perusahaan internet terbesar di dunia. Disinilah hidup Jan mulai berubah. Ia bekerja sebagai engineer, belajar langsung bagaimana perusahaan teknologi besar beroperasi. Dan yang paling penting, di Yahoo ia bertemu seseorang yang nantinya mengubah hidupnya. Namanya Brian Acton. 7. Persahabatan yang mengubah nasib. Jan Koum dan Brian Acton menjadi teman dekat. Mereka sama-sama menyukai teknologi, sama-sama sederhana, dan sama-sama tidak terlalu suka dunia korporasi yang rumit. Mereka bekerja bersama selama bertahun-tahun, tanpa sadar. Persahabatan itu sedang mempersiapkan sesuatu yang besar, sangat besar. 8. Keluar dari Yahoo. Setelah hampir 1 dekade bekerja, Jan dan Brian mulai merasa lelah. Mereka keluar dari Yahoo. Saat itu, belum ada jaminan sukses, belum ada bisnis baru, belum ada investor. Mereka hanya memiliki pengalaman dan keyakinan. 9. Ditolak Facebook. Ini bagian yang sangat terkenal. Jan Koum dan Brian Acton pernah melamar pekerjaan ke Facebook, dan mereka ditolak. Ya, orang yang nantinya membuat WhatsApp pernah ditolak Facebook. Ironisnya, beberapa tahun kemudian, Facebook justru membeli perusahaan mereka dengan harga luar biasa besar. 10. Lahirnya WhatsApp. Tahun 2009, Jan melihat peluang baru. Smartphone mulai berkembang. Orang membutuhkan cara komunikasi yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih sederhana. Maka lahirlah WhatsApp. Awalnya tidak langsung sukses, bahkan sempat mengalami banyak masalah teknis. Beberapa kali hampir gagal, beberapa kali hampir ditinggalkan. Tapi Jan terus memperbaikinya. 11. Filosofi sederhana yang membuat WhatsApp besar. Jan tidak ingin aplikasi yang penuh iklan, tidak ingin membuat pengguna terganggu. Ia hanya ingin mengirim pesan dengan mudah. Selesai. Fokus yang sederhana ini justru menjadi kekuatan WhatsApp. Karena saat banyak aplikasi sibuk menambahkan fitur rumit, WhatsApp fokus pada satu hal, komunikasi yang cepat dan sederhana. 12. WhatsApp meledak. Perlahan, jutaan orang mulai menggunakannya. Kemudian puluhan juta, lalu ratusan juta. Pertumbuhannya luar biasa. WhatsApp menjadi salah satu aplikasi dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah internet, dan dunia mulai memperhatikannya. 13. Facebook datang membeli. Tahun 2014, terjadi peristiwa yang mengubah sejarah teknologi. Facebook membeli WhatsApp. Nilainya sekitar 19 miliar dolar Amerika Serikat. Salah satu akuisisi terbesar dalam sejarah dunia teknologi. Jan Koum, yang dulu hidup dari bantuan makanan pemerintah, sekarang menjadi miliarder. 14. Pelajaran besar dari Jan Koum. Jan Koum mengajarkan sesuatu yang penting. Banyak orang ingin sukses cepat, tapi Jan menghabiskan bertahun-tahun belajar, bertahun-tahun membangun kemampuan, bertahun-tahun bekerja sebelum dunia mengenalnya. Orang melihat WhatsApp sukses, tapi tidak melihat puluhan tahun perjuangan di belakangnya. Hari ini, miliaran pesan dikirim melalui WhatsApp setiap hari. Tapi di balik aplikasi itu, ada kisah seorang anak miskin yang datang ke Amerika tanpa apa-apa. Hidup dari bantuan pemerintah. Kehilangan ibunya. Ditolak Facebook. Namun tetap terus berjalan. Karena terkadang yang membedakan seseorang dengan orang lain
bukanlah masa lalunya, melainkan apakah ia terus melangkah saat hidup terasa paling sulit.